Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du ayuhal hadirun ittaqullaha la'alakum tuflihun. Pada kesempatan ini marilah kita bahas tentang kekerasan dalam rumah tangga, perspektif pekerjaan sosial. Baik teman-teman mahasiswa, para santri dan saudara-saudaraku yang saya cintai, menurut Edi Suharto, pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tertentu. Demikian menurut Edi Suharto dalam bukunya Pekerjaan Sosial di Dunia Industri, Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Bandung, Rafika Aditama 2007, halaman 1. Max Siporin dalam buku karya Dwi Heru Sukoco, pekerjaan sosial adalah suatu metode institusi sosial untuk membantu orang mencegah dan memecahkan masalah mereka, serta untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka. Demikian menurut Dwi Heru Sukoco dalam bukunya Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pengelolaannya, Jakarta, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Depsos 2005, halaman 4. Definisi dua tokoh tersebut apabila dipahami bahwa pekerjaan sosial pada dasarnya menekankan sebuah aktivitas pertolongan profesional dengan menggunakan suatu metode dalam rangka meningkatkan dan membantu orang, individu, kelompok, atau masyarakat dalam memecahkan masalah mereka serta dapat menciptakan kondisi kondusif dan keberfungsian sosial mereka. Adapun tujuan pekerjaan sosial menurut Asosiasi Nasional Pekerja Sosial di Amerika, yaitu National Association of Social Worker, sebagai berikut. A. Membantu individu-individu dan kelompok mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah yang timbul dari ketidakseimbangan antara diri mereka sendiri dan lingkungan mereka. B. Mengidentifikasi potensi aspek-aspek ketidakseimbangan antara individu-individu atau kelompok dan lingkungan dalam rangka mencegah terjadinya ketidakseimbangan. C. Mengidentifikasi dan memperkuat potensi maksimal individu, kelompok, dan masyarakat. Dengan mengambil kesimpulan di atas bahwa pekerjaan sosial pada hakikatnya memiliki tujuan membantu baik individu, kelompok, maupun masyarakat. Selain itu, fokus utama tujuan pekerjaan sosial adalah meningkatkan keberfungsian sosial melalui metode intervensi yang tepat. Kemudian terkadang permasalahan sepele dapat mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan. Itulah indikasi awal penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan. Berawal dari hal sepele, terkadang dapat menimbulkan permasalahan yang serius. Namun selama ini, permasalahan kekerasan dalam rumah tangga cenderung dianggap sebagai masalah pribadi dan aib keluarga, sehingga cenderung tertutup dan tidak berani untuk diungkapkan. Oleh karena itu, pekerja sosial harus mampu benar-benar meyakinkan korban perempuan untuk berani mengungkapkan permasalahan dan memberi rasa aman dan nyaman. Selain itu, dalam menolong korban kekerasan dalam rumah tangga, harus memiliki pengetahuan dan keberpihakan kepada korban bahwa kekerasan sekecil apapun, dengan bentuk apapun, dan dilakukan oleh siapapun merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan.
Perspektif itulah yang nantinya menjadi dasar pertolongan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang marak terjadi di masyarakat. Secara garis besar, penanganan kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif pekerjaan sosial dapat dilakukan dalam dua tingkatan, yakni mikro dan makro. Mikro itu individu, keluarga, dan kelompok. Sedangkan makro itu organisasi dan masyarakat. Keterkaitan kedua tingkatan tersebut merupakan sebuah level intervensi pekerjaan sosial yang paling utama. Karena pada dasarnya pekerja sosial adalah jembatan dalam upaya penyelesaian masalah sosial, baik pada tingkat mikro ataupun makro. Sehingga pekerja sosial dituntut untuk dapat menguasai metode dan strategi dalam upaya mewujudkan keberfungsian sosial di masyarakat. Dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, pekerja sosial sebagai profesi pertolongan harus terlibat dalam upaya penanganan terpadu dari berbagai sektor, kepolisian, Komnas Perempuan, kejaksaan, dan lain-lain. Perspektif pekerjaan sosial melihat bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga harus segera mungkin untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan keamanan, serta pendampingan sosial agar korban dapat berfungsi sosial kembali. Berfungsi sosial kembali artinya bahwa korban diharapkan dapat melupakan kejadian yang tidak menyenangkan atau melupakan trauma dan dapat melakukan aktivitas sama halnya sebelum menjadi korban. Untuk mewujudkan itu, ada dua hal pokok yang dapat dilakukan pekerja sosial, di antaranya pemberian konseling dan penyuluhan keluarga. Hal ini dilakukan dalam jangka pendek sebagai bentuk terapi agar korban tidak merasakan trauma berkepanjangan dan dapat berpikir dengan tenang. Adapun kemampuan dasar pekerja sosial dalam upaya penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan diantaranya: 1. Pekerja sosial harus mampu melakukan asesmen clean dengan berbagai metode pengumpulan data. 2. Mampu memahami kondisi clean dengan memperhatikan perkembangan psikologis dan kejiwaan clean. 3. Mampu mengidentifikasi sistem sumber dan kekuatan clean. 4. Mampu memprioritaskan kebutuhan clean dengan cepat, tepat, dan akurat. 5. Mampu membuat rencana-rencana alternatif bagi clean. 6. Mampu melibatkan clean dalam pengambilan keputusan. 7. Mampu mendorong clean untuk berpikir positif dan menghilangkan trauma. Dengan kemampuan tersebut, diharapkan upaya pemulihan dapat dilakukan secara maksimal, baik secara medis maupun sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan peran pekerja sosial profesional dalam upaya penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Karena upaya tersebut sudah diamanatkan dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 PKDRT tahun 2004, yakni 1. Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus A. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban. B. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. C. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif. Dan D. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban. 2. Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat. Tujuan dari pasal tersebut jelas, bahwa pekerja sosial diwajibkan dalam upaya perlindungan dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga agar korban merasa aman dan tenang dalam menghadapi permasalahannya. Demikian teman-teman bahasan kita pada saat ini tentang
kekerasan dalam rumah tangga, perspektif pekerjaan sosial. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.